Halo semua, perkenalkan namaku Ulet di channel Ulet-Ulet. Channel yang akan membahas seputar perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap kehidupan sosial kita sehari-hari. Di video kali ini, Ulet akan membahas tentang apakah AI akan menggantikan atau bahkan menghancurkan pekerjaan manusia? Mari kita bahas. Bayangkan, kamu baru lulus sekolah, lagi cari kerja nih. CV udah dikirim kemana-mana, udah interview di mana-mana, tapi yang kerja malah AI. Atau kamu udah kerja lama nih, tapi karena efisiensi perusahaan, kamu malah digantikan oleh AI. Ya, selamat datang di era di mana AI bukan cuma bahan brand road, tapi juga bisa gantiin kamu. Tapi, apakah semua pekerjaan benar-benar akan hilang karena AI? Apakah AI akan mengambil alih pekerjaan? Ya, kita tahu seberapa hebatnya perkembangan teknologi sekarang ya. Munculnya large language model seperti GPT, Gemini, Grok, Perplexity, dan lain sebagainya. Yang bisa dibilang hasilnya sangat-sangat luar biasa. Sebuah entitas mesin yang bisa belajar dari jutaan bahkan miliaran data di internet. Dan tentunya fokus ilmu yang berbeda-beda juga. Dia bisa buat esai panjang, rangkum artikel atau jurnal, bisa ngoding, bisa ngasih pendapat, bisa buat gambar atau video, bahkan bisa ngasih kita kode aktivasi Windows. Ya, semua itu kita yang nyuruh buat ngapain. AI dengan senang hati jawab pertanyaan kita yang aneh-aneh itu. Dan dihasilkan dalam hitungan detik. Ya, sudah terasanya seorang manusia bisa benar-benar menguasai multi bidang keilmuan ya. Namun, AI hadir untuk memecahkan masalah itu. AI itu nggak pernah ngeluh, dia nggak perlu makan, cuti, ataupun jam istirahat. Ya, kapitalisasi industri suka itu. Mesin lebih murah dan efisien. Manusia dalam pekerjaan nggak bisa disamakan dengan mesin. Mesin bisa bekerja terus-menerus, manusia enggak. Ya, besar potensinya AI bisa menggantikan pekerjaan manusia. Bisa kita lihat dalam grafik, dalam analisis IPPR tahun 2023 dan riset Onet tahun 2023, pekerjaan yang paling terancam digantikan oleh AI di Inggris adalah administrasi, customer service, dan juga sekretaris. Ketiga pekerjaan tersebut terbilang low middle skill jobs, yang artinya pekerjaan yang rutin dan berulang. Sejalan dengan author tahun 2015, dalam analisisnya melihat perkembangan pekerjaan di Amerika menunjukkan bahwa pekerjaan yang melibatkan tugas rutin seperti entry data dan pekerjaan di jalur pelakitan ini mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sebaliknya, pekerjaan yang membutuhkan tugas non-rutin seperti pemecahan masalah dan pengambilan keputusan itu justru meningkat. Artinya, yang paling terancam di sini adalah pekerja muda. Ya, pekerja muda ini memiliki pengalaman yang minim sehingga mereka biasanya diberi tugas yang low middle skill jobs. Ya, contohnya adalah administrasi data entry, kasir, operator mesin, dan lain sebagainya. Tapi siapa yang paling diuntungkan? Ya, pekerja senior. Pekerja senior ini menempati posisi yang membutuhkan keterampilan tinggi, ya seperti tugas non-rutin, seperti manajerial, pengambilan keputusan, riset, dan juga pengembangan. Pekerja senior ini mempunyai pengalaman kerja yang panjang. Mereka memiliki jaringan profesional dan kemampuan menyelesaikan masalah yang kompleks. Hal ini sulit digantikan oleh AI karena AI terbatas dalam menangani situasi unik seperti negosiasi atau keputusan strategis yang membutuhkan intuisi dan pengalaman manusia. Terbukti dari data Signal Fire, pekerja dengan pengalaman kerja rendah ini kurang diminati di perusahaan teknologi besar maupun startup. Berbanding terbalik dengan pekerja dengan pengalaman tinggi yang justru mengalami peningkatan. Dengan semua manfaat AI LLM itu, pekerja senior tentu akan terbantu dalam pekerjaan mereka sehari-hari. AI bisa memperkuat intuisi dan keputusan dari pekerja senior, ya sedangkan pekerja muda akan kehilangan pekerjaan karena tugasnya digantikan oleh AI. Ya, teknologi semacam ini menuntut keterampilan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Pekerja yang nggak bisa menyesuaikan diri akan tertinggal, dan ini bikin ketimpangan yang makin tajam. Mereka yang paham teknologi akan naik kelas, yang nggak siap ya makin ketinggalan, dan ada potensi untuk digantikan. Sebenarnya, teknologi ini sebenarnya mengalihkan dan menciptakan pekerjaan baru loh. Mari kita bahas. AI tidak mengambil alih pekerjaan manusia, namun AI malah mengalihkan dan menciptakan pekerjaan baru.
Banyak peneliti sepakat bahwa teknologi memang menghilangkan sebagian pekerjaan. Tapi di saat yang sama juga, dia juga menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru loh. Jadi bukannya sepenuhnya menghapus, teknologi lebih tepatnya mengalihkan pekerjaan dari suatu bentuk ke bentuk lain. Di sini adalah grafik perkembangan pekerjaan di Amerika. Terlihat bahwa setiap kenaikan 10% dalam proporsi jenis pekerjaan baru, ini berkaitan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang 0,41% lebih cepat setiap tahunnya. Berdasarkan estimasi, sekitar 60% dari total 50 juta pekerjaan baru, atau setara dari 30 juta pekerjaan ya. Selama 30 tahun terakhir, ini berasal dari kategori pekerjaan dengan judul dan peran yang benar-benar baru. Ya misalnya saja software developer, data analis, atau radiologi technician. Artinya, lebih dari separuh pekerjaan baru ini hadir berkat kemajuan teknologi. Pekerjaan yang bahkan belum bisa kita bayangkan sebelumnya. Sebenarnya, masalah manusia versus mesin ini sudah lama terjadi semenjak masa revolusi industri. Selalu muncul kekhawatiran bahwa mesin bisa menggantikan pekerjaan manusia. Pada awal revolusi tahun 1779, muncul gerakan Ludite. Gerakan ini sebagai akibat dari industrialisasi. Para Ludite menyerang pabrik-pabrik dan menghancurkan mesin-mesin tenun yang menggantikan pekerjaan mereka tentunya. Mereka mengecam bahwa mesin otomatis ini memungkinkan produksi massal dengan tenaga kerja murah dan tak terampil, yang menjadi akibat atas penurunan upah dan kondisi kerja. Tapi kenapa kondisi ekonomi saat ini jauh lebih maju daripada sebelum era industrialisasi? Ya, karena teknologi memungkinkan kita menciptakan nilai ekonomi yang lebih luas. Saat mesin menggantikan tenaga manual, produksi ini jadi lebih cepat dan murah. Pabrik memungkinkan produksi secara besar-besaran dan memicu teknologi baru untuk mendukungnya. Misalnya saja, produksi besar tersebut berpotensi dijual ke pasar yang lebih luas dan jauh. Maka, muncul infrastruktur seperti kereta api dan kapal uap untuk mempercepat distribusi. Penjualan yang tinggi ini akan memicu pertumbuhan ekonomi loh. Tapi apakah penjualan besar-besaran tersebut yang diuntungkan hanya bos-bos dari suatu industri? Tentu enggak. Dengan adanya teknologi, hasil produk jadi jauh lebih murah dan terjangkau. Hasilnya, masyarakat luas bisa ikut menikmati manfaatnya. Pekerja yang dulunya hanya mampu membeli sedikit barang, kini bisa membeli lebih banyak barang dengan pendapatan yang sama. Yang hasilnya konsumsi akan meningkat dan pada akhirnya mendorong permintaan terhadap produk-produk baru. Hal inilah yang memunculkan siklus ekonomi modern. Produksi massal menciptakan efisiensi menurunkan harga terjangkau dan bisa memperluas pasar, dan juga pasar yang luas ini bisa mendorong inovasi yang berkelanjutan. Jadi bagaimana dengan masa depan kerja? Ya, ada pekerjaan yang akan hilang, ada yang berubah, dan ada yang sama sekali baru muncul. Pekerjaan yang sifatnya berulang dan rutin adalah yang paling rentan, mulai dari administrasi, input data, penerjemah, hingga customer service yang standar. Tapi di sisi lain, akan muncul permintaan besar untuk pekerjaan di masa depan. Mungkin akan muncul pekerjaan baru seperti AI trainer, AI ethicist, prompt engineer, data curator, dan sebagainya. Memang terdengar norak sih, tapi hanya ini yang bisa saya temukan di internet. Ya nggak menutup kemungkinan juga sih kalau pekerjaan-pekerjaan tadi bakal ada. Tapi yang pasti, AI LLM ini jika dipergunakan sebagai alat, bakal bisa meningkatkan produktivitas loh. Ketika AI hanya digunakan sebagai alat bantu, produktivitas ini akan meningkat dan GDP naik signifikan. Tapi ketika AI menggantikan manusia secara penuh, ada efek negatif terhadap lapangan kerja. Dan outputnya GDP nggak ada perubahan. Pada sentra skenario, artinya lebih dari 40% digantikan dan kurang dari 40% ini sebagai alat bantu. Ini terjadi pengurangan lapangan kerja memang. Tapi GDP naik ya, tapi tidak sebesar AI digunakan sebagai alat bantu secara menyeluruh ya. Hal ini didukung juga oleh simulasi dari Institute of Public Policy Research atau IPPR di Inggris yang menunjukkan bahwa pekerjaan yang menggunakan AI justru mengalami peningkatan produktivitas paling tinggi. Dengan kata lain, AI bukan musuh kalau diposisikan dengan benar, justru bisa jadi booster bagi pekerja. Bagaimana dengan pekerja kreatif? Ya, gambar dan video buatan AI kini sudah mampu menyaingi kualitas karya manusia. Hasilnya artistik, cepat dibuat, dan lebih murah. Ini jadi ancaman nyata bagi pekerja seni, ilustrator, fotografer, bahkan animator.
Tapi jangan lupa ya, di tengah gempuran produksi massal, tetap ada nilai yang nggak bisa digantikan oleh mesin, yaitu keaslian dan sentuhan manusia. Buktinya saja, kita lihat barang-barang handmade seperti Gucci, Louis Vuitton, yang barang-barang branded mahal itu, walaupun barang pabrikan bisa mirip dan lebih murah, masyarakat tetap rela bayar mahal demi yang otentik. Lalu, untuk menanggulangi semua itu, bagaimana peran pemerintah dan perusahaan? Ya, kita nggak bisa nyuruh individu buat upgrade skill terus ya, sementara ekosistem di sekitarnya hanya diam saja. Karena sekuat apapun usaha individu, kalau nggak didukung oleh kebijakan yang adil, tetap bakal timpang. Maka regulator dan manajer perusahaan punya peran penting dalam mengelola disrupsi AI ini. Untuk pemerintah, jangan sekedar jadi penonton. Buatlah investasi dalam pendidikan dan pelatihan ulang atau reskilling. Kemudian regulasi transparansi dan etika AI. Kemudian buatlah kebijakan untuk perlindungan pekerja. Untuk perusahaan, jangan cuma cari efisiensi, tapi juga tanggung jawab. Buatlah transparansi pada karyawan soal penggunaan AI. Gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti total. Bangun budaya kerja hybrid antara manusia dan juga AI. Kita hidup di masa yang sangat luar biasa, di mana mesin bisa berpikir, berkarya, bahkan buat keputusan. Tapi jangan sampai kita lupa, mesin itu nggak punya nurani, empati, dan juga nilai kemanusiaan. Kalau kita menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan kebijakan yang adil dan juga berkemanusiaan, maka masa depan bukanlah tentang manusia versus mesin, tapi juga manusia yang naik kelas bersama mesin. Bahkan video ini mungkin nggak akan terwujud tanpa bantuan AI. Bagaimana pendapatmu? Tuliskan pada kolom komentar ya. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, dukung Ulet dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video Ulet lainnya.